Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akuntansi, jumpa kembali dengan saya, Heri Gunari, dalam kelanjutan belajar akuntansi. Sahabat akuntansi, beberapa hari yang lalu di video saya yang ke-22 kita sudah belajar siklus akuntansi dari transaksi, kita masukkan ke jurnal umum, dan akhirnya saldo dari jurnal umum kita posting ke buku besar, kemudian masuk di dalam neraca saldo. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita dari neraca saldo ke tahap selanjutnya. Kita bikin jurnal penyesuaian dan kita akan buat neraca lajurnya. Sebelumnya jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Sahabat akuntansi, di komputer saya neraca saldo yang sudah kita buat pada video sebelumnya itu tampak ada di sebelah kiri, dan di bawahnya ada 4 data penyesuaian per 31 Desember 2023. Baik, kita akan lanjutkan. Jurnal umum sudah masuk di dalam buku besar saldonya masuk neraca saldo, dan saldo kita lanjutkan di jurnal penyesuaian. Di sisi tengah ada kolom jurnal penyesuaian. Kita akan membuat jurnal penyesuaian ini dari data penyesuaian yang pertama. Nah, di sini disebutkan persediaan akhir perlengkapan sebesar 200.000. Persediaan akhir perlengkapan. Jadi kita masukkan di sini akun, yaitu debitnya biaya perlengkapan. Biaya perlengkapan. Ya, kreditnya adalah perlengkapan. Nomor akunnya sudah saya tulis, disesuaikan dengan akun-akun baru yang kita buka pada saat kita membuat jurnal penyesuaian. Biaya perlengkapan 350, terakhir adalah 200, berarti yang terpakai adalah sisanya. Jadi 350 dikurangi persediaan akhirnya 200, jadinya 150.000. Kita lanjut di jurnal penyesuaian yang kedua, yaitu sewa dibayar di muka yang dijalani adalah 1 bulan. 1 bulan. Di sini ada sewa dibayar di muka. Kita akan menjurnal yaitu biaya sewa. Biaya sewa. Kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. 1 bulan. Berarti dari 2.400.000 ya, waktu itu kita di jurnal umumnya adalah membayar 1 tahun, kita akan bagi 12. Kita akan bagi 12, yaitu 2.400.000 bagi 12, 200.000. Kita tulis 200.000. Selesai. Kita lanjut jurnal yang ketiga. Kendaraan disusutkan sebesar 1 juta. Debit biaya penyusutan. Penyusutan kendaraan. Kreditnya adalah akumulasi. Saya singkat, akumulasi penyusutan kendaraan. Sebesar 1 juta. Oke, 1 juta selesai. Sahabat akuntansi, kita lanjut. Jurnal terakhir, biaya yang masih harus dibayar yaitu adalah biaya gaji. Kita tulis biaya gaji. Biaya gaji yaitu sebesar debit adalah 500.000.
Sedangkan ada biaya listrik air telepon, saya singkat aja, debit biaya listrik air telepon yaitu sebesar 250.000. Nah, sedangkan kreditnya adalah hutang biaya. Sudah kita sediakan hutang biaya. Hutang biaya. Atau biaya berhutang sama. Sebesar jumlahnya, yaitu 750.000. Selesailah jurnal penyesuaian, sahabat akuntansi. Kita akan lanjutkan memasukkan jurnal penyesuaian dalam kolom neraca lajur. Nah, kita masukkan di sini. Biaya perlengkapan sudah ada, sudah saya siapkan. Nah, tinggal kita masukkan debit di jurnal penyesuaian, debit juga di neraca lajur 150.000. Sedangkan perlengkapannya kita kredit 150.000. Selesai, sahabat akuntansi. Kita lanjut untuk penyesuaian yang kedua, yaitu biaya sewa. Kita masukkan biaya sewa adalah 200.000. Kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Kita kredit 200.000. Jurnal ketiga kita masukkan biaya penyusutan, yaitu sebesar 1 juta. Kreditnya adalah akumulasi. Penyusutan 1 juta. Nah, terakhir jurnal penyesuaian yang keempat adalah biaya gaji. Biaya gaji kita masukkan debit, yaitu yang belum dibayar 500.000. Sedangkan biaya listrik air telepon yaitu 250.000. Selesai. Yang belum kita masukkan adalah hutang biaya. Hutang biaya adalah 750.000. Selesai jurnal penyesuaian, kita masukkan di dalam penyesuaian dalam neraca lajur dengan jumlah yang sama, debit 2.100.000, kredit pun 2.100.000. Sahabat akuntansi, kita lanjutkan. Gabungan neraca saldo dan penyesuaian adalah neraca saldo yang disesuaikan. Kita akan selesaikan, ya. Jadi debit di neraca saldo, kalau ada penyesuaian debit akan ditambah, kalau ada penyesuaian kredit akan dikurangi, seperti yang biasa kita belajar pada video-video sebelumnya. Kalau ada penyesuaian kredit akan dikurangi. Ini akan saya rumus saja supaya agak cepat, yaitu kas dulu, karena kas nggak ada penyesuaiannya, maka jumlahnya sama seperti neraca saldonya. Nah, jadi tinggal saya tarik ke bawah, maka akan menghitung sendiri. Di sini perlengkapan kantor kredit 150 menjadi 200, sewa di kredit 200 menjadi 2.200.000. Akumulasi saldo awalnya tidak ada, sekarang ada penyesuaian 1 juta, berarti tetap nilainya 1 juta. 1 juta. Kemudian peralatan kantor tinggal saya pindahkan saja angkanya. Peralatan kantor saya pindahkan karena memang tidak ada penyesuaiannya. Saya copy, tinggal saya masukkan. Sudah masuk. Penyesuaian hutang biaya saya tambahkan 750.000. Selesai. Tinggal sekarang biaya gaji, ada penyesuaian debit, maka akan menambahkan, akan ditambah.
Nah, tinggal saya copy aja ke bawah. Selesai. Sahabat akuntansi, neraca saldo yang disesuaikan sudah selesai, yang merupakan gabungan dari neraca saldo dan penyesuaian. Selanjutnya kita masukkan ke dalam laba rugi dan neraca. Jadi kita masukkan laba rugi adalah pendapatan dan biayanya. Tinggal saya copy aja angkanya. Saya copy, saya pindahkan ke laba rugi. Oke, sudah selesai. Nah, jumlahnya kredit 4.800.000, debitnya 3.650.000, ada selisih, di mana kredit lebih besar atau pendapatan lebih besar, maka disebut laba. Sekarang saya pindahkan untuk kas harta, hutang, dan modalnya ke dalam neraca. Saya pindahkan. Oke, selesai. Jadi jumlahnya ke bawah berselisih 1.150.000, laba juga. Jadi sekarang pekerjaan ini sudah benar, ya, sudah benar. Kita tidak salah hitung, semua kita masukkan, kita dibantu Excel dalam menghitungnya, sehingga cermat dalam menghitung labanya. Sahabat akuntansi, dalam video kedua kita sudah melakukan jurnal umum, posting buku besar, dan membuat neraca saldo. Dan sekarang dari neraca saldo kita buat jurnal penyesuaian dan neraca lajurnya. Pada video selanjutnya akan kita buat laporan keuangan dan jurnal penutupnya. Saya akhiri sekian dulu, kita akan ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.